Pernah kebayang nggak, bisa nggak sih AI atau kecerdasan buatan itu memprediksi kehamilan yang berisiko tinggi sebelum semuanya terlambat? Nah ini nih pertanyaan super penting yang bakal kita kupas tuntas hari ini berdasarkan sebuah riset baru yang hasilnya wah menjanjikan banget. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita awali dulu dari tantangan paling dasarnya nih dalam dunia perawatan prenatal atau sebelum melahirkan. Buat semua keluarga kan, kehamilan itu perjalanan yang penuh harapan. Semua pasti pengennya sama, ibu dan bayinya sehat walafiat. Tapi kadang-kadang di balik semua kebahagiaan itu ada risiko-risiko yang tersembunyi yang nggak kelihatan. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Coba bayangin, dari ribuan kehamilan yang sehat-sehat aja, ada segelintir, cuma sedikit banget, yang berisiko tinggi. Nah, gimana caranya dokter bisa nemuin yang segelintir ini? Padahal menemukan mereka sejak awal itu krusial banget buat nyelamatin nyawa. Persoalan tadi itu ternyata ngebawa kita ke sebuah problem teknis yang gede banget di dunia AI. Para ahli sering nyebutnya masalah ketidakseimbangan data atau class imbalance. Jadi gini gampangnya, kalau kita ngajarin AI pakai data, tapi salah satu kategori, di sini kan kasusnya kehamilan beresiko tinggi, jumlahnya dikit banget, AI-nya jadi, ya cuek aja gitu. AI-nya jadi jago banget ngenalin kasus yang normal. Ya karena emang itu yang paling banyak dia lihat. Yang langka jadi kelewat. Nah, ini dia nih, data beneran dari penelitiannya. Coba deh lihat. Bagian yang risiko tinggi itu kecil banget kan? Cuma 1,1%. Kebayangkan susahnya kayak apa problem yang dihadapi para peneliti ini. Makanya, analogi nyari jarum di tumpukan jerami itu pas banget. Kalau AI-nya nggak dilatih dengan cara khusus, dia bakal ngira semuanya itu jerami, alias kehamilan normal. Akibatnya, jarumnya, kasus langka yang kritis itu, ya kelewat deh. Oke, terus gimana solusinya? Nah, para peneliti ini pinter banget. Mereka nggak cuma bikin satu AI. Mereka malah bikin semacam tim impian AI. Sebuah solusi jenius yang punya dua otak. Kita sebut aja AI pertama itu si generalis. Tugasnya simple, nyortir semua data dengan cepat, misahin mana yang jelas-jelas normal atau risikonya rendah. Nah, setelah itu baru turun tangan si spesialis. Ini AI yang jagoannya, yang dilatih khusus buat berburu pola-pola aneh dan rumit dari kasus berisiko tinggi yang mungkin aja kelewat sama si generalis tadi. Jadi, mereka kerja tim. Oke, gambar ini emang kelihatan teknis banget ya. Ini dari paper aslinya. Tapi jangan pusing dulu, idenya sebenarnya simple kok. Si generalis nyaling data dulu, terus sisanya yang mencurigakan dikasih ke si spesialis buat dianalisis lebih dalam. Intinya mereka kerja bareng buat dapet hasil yang paling top. Jadi, alurnya gini. Langkah pertama, si generalis yang gerak cepat misahin data yang gampang. Langkah kedua, si spesialis yang super teliti langsung fokus nyari kasus-kasus yang langka. Langkah ketiga, hasil kerja mereka digabungin. Hasilnya, prediksi final yang akurasinya tinggi banget. Tapi kan, ide sebagus apapun harus diuji, bener gak? Sekarang kita lihat yuk, gimana sih performasi tim impian AI ini pas dites beneran? Nah, ini nih saat-saat yang menentukan. Kira-kira pendekatan dua otak ini beneran lebih jago nggak sih dibanding metode-metode yang udah ada? Dan jawabannya, wow, luar biasa. Lihat deh grafiknya. Skor ini namanya F1 score, gampangnya buat ngukur akurasi. Makin dekat ke angka 1 makin bagus. Metode lain tuh skornya di 0,8, 0,9. Si tim impian AI ini nilainya meroket sampai 0,98. Ini bukan cuma lebih baik, ini lompatan performa yang gila-gilaan. Angka persisnya 0,9819. Angka ini penting banget. Artinya apa? Artinya, model ini bukan cuma jago nemuin si jarum atau kasus beresiko tinggi, tapi dia juga jarang banget salah tebak. Dia nggak akan sering-sering bilang kehamilan sehat itu beresiko. Nah, keseimbangan ini penting banget di dunia medis. Bener-bener nyaris sempurna. Oke, angkanya keren, kita udah lihat. Tapi terus kenapa? Apa artinya ini semua buat kita di dunia nyata? Kenapa riset ini jadi penting banget? Yang perlu kita ingat, data ini tuh bukan data main-main. Ini data dari lebih dari 5.000 perempuan beneran di Indonesia. Ini bukti kalau modelnya nggak cuma jago di atas kertas atau di lab, tapi juga relevan buat kondisi di lapangan, bahkan di tempat yang mungkin fasilitas medisnya nggak selengkap di kota besar. Nah, kutipan dari penelitinya ini nunjukin mimpi besar mereka. Jadi ini bukan cuma soal nebak-nebak resiko, tapi visinya adalah bikin sebuah sistem yang bisa ngasih saran kesehatan yang personal banget, yang disesuaikan buat tiap orang, dan bahkan bisa bantu nunjukin fasilitas kesehatan terdekat yang bisa diakses.
Jadi, kalau kita rangkum, apa sih artinya ini buat masa depan? Pertama, ini bisa jadi sistem peringatan dini super canggih buat para dokter. Kedua, ibu-ibu yang berisiko bisa dapat penanganan yang lebih pas dan lebih cepat. Ketiga, rumah sakit bisa ngatur sumber dayanya lebih efisien, terutama di daerah-daerah yang butuh. Dan yang paling keren, metode ini bisa jadi cetak biru buat mecahin masalah penyakit langka lainnya. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau duet AI generalis dan spesialis ini sukses besar buat kasus kehamilan beresiko, coba deh kita bayangin. Potensinya kan nggak berhenti di sini. Kira-kira misteri medis apa lagi ya yang nunggu buat dipecahkan sama tim impian AI kayak gini di masa depan?